Oke, melanjutkan belajar widget yang sebelumnya, yaitu belajar kontainer. Hari ini saya mau menjelaskan tentang belajar widget teks ya, teks widget. Oke, pertama kita bikin dulu filenya. Saya beri nama sampel teks dot terus kita bikin kelasnya stateless sampel teks. Kalau importnya ini saya ganti pakai material dot. Oke, ini saya geser aja dulu. Lalu di sini di build-nya saya return, saya mulai dari scaffold supaya lebih enak dalam melihat widget tree-nya. Di scaffold ini kita tutup dulu biar nggak merah. Lalu saya kasih abar saya kasih title pakai text belajar widget text ya. Oke, terus saya kasih cons biar optimal kodenya, jadi dia statik. Kita simpen. Kalau kita kasih koma di belakang sini, kalau kita Ctrl Shift dia akan otomatis ngeformat dan terlihat lebih enak gitu. Secara hierarki juga enak. Lalu kita pasang dulu ini kelasnya, kita taruh di main. Nah, ini sebelumnya mainnya saya pakai sample container, sekarang kita ganti ke sample text. Kita simpan. Nah, sekarang sudah ganti di sini. Sudah layoutnya si kelas sample text. Oke, di sini kita mulai teksnya nanti akan ada di dalam body sini ya nanti ya. Oke, saya taruh di container ini seperti pelajaran sebelumnya atau tutorial sebelumnya. Container itu dia punya height, kita kasih height-nya itu 200, punya width-nya saya kasih 300. Saya simpan biar lebih enak. Nah, kalau cuman head width biasanya si VS Code akan ngasih rekomendasi nih. Kalau cuma dua itu mending pakai size box aja gitu ceritanya kan, yang gitu. Tapi karena saya nggak cuma pengen tinggi sama lebarnya, tapi saya pengen ada bordernya biar kelihatan nanti teksnya di dalamnya. Saya kasih decoration di sini. Decoration pakai box decoration seperti yang sebelumnya itu. Saya mau kasih border, terus saya kasih border di sini. Border gini. Kita yang dikasih cons itu yang di sini. Ini konstanta, kita simpan. Border dikasih coba border kasih nah ini jadi saya kasih border kiri kanan bawah atas gitu, cuman nggak gitu kelihatan yang samping-samping karena di sini dia garisnya mepet dengan samping ya. Jadi saya mau kasih margin di sini. Kita bisa kasih margin, kasih cons add all. Semuanya saya mau kasih margin itu berapa ya? 20 gitu. Nah, di Anda ada margin antara garis ini sama kalian, dia akan ada ini jaraknya gitu. Oke, sampai sini kontainernya udah siap. Lalu kita teksnya mau kita taruh di dalam kontainer. Jadi kita kasih child ya. Jadi teksnya nanti dia childnya si kontainer gitu. Kasih teks. Nah, di sini kita bisa tulis
apa contoh, mari belajar text widget bersama saya Bahri, lokasi saya ada di Sleman, Jogja. Oke, nah di sini ada scroll ini karena dia tidak ada variabel di dalamnya. Saya kasih cons, kita simpan. Nah, ini sudah muncul ya di sini. Oke, terus di sini ini saya mau ngasih perbandingan antara teks yang biasa dengan teks yang sudah kita manipulasi ya, yang sudah kita kasih properti di dalamnya gitu. Jadi saya mau nanti ada kontainer satu di atas, ada kontainer satu di bawah. Jadi ini mau saya taruh di dalam kolom ceritanya. Kita bungkus dulu dengan kolom. Cara bungkus kolom kayaknya langsung ada deh di sini. Yang bungkus kolom. Kolom, nah ini wrap with kolom ya. Nah seperti ini otomatis si kontainer ini ada di dalam kolom, cuman nggak kelihatan karena satu doang gitu. Nah yang kedua ini saya copy di sini. Nah kita coba simpan, nanti ada dua. Ini ada dua ya. Oke, terus biar nanti untuk dia di tengah atau di samping nanti ada bahasan sendiri tentang kolomnya. Oke, sampai sini saya mau melanjutkan. Jadi ini teks yang biasa, nanti kita akan manipulasi teksnya yang ada di bawah ini ceritanya. Oke, kita mulai. Teks. Kita mulai. Teks itu pertama dia punya text alignment ya, text alignment. Jadi kita coba di sini. Biar ini nggak kita tutup aja. Terus di sini kasih 3 aja. Biar enak dilihat nih. Kita kasih koma di sini, kita enter. Nah, kita mulai manipulasi teksnya ada di sini. Sebentar, ini dia nggak mau ternyata. Jadi baca enter. Oke, gini aja nggak apa-apa. Oke, pertama dia punya text alignment. Ini ya, text alignment ya. Dia ada text alignment ini untuk ini dia mau di rata kiri, rata tengah, atau dari samping kanan atau samping kiri. Kita coba text alignment itu, kita coba text alignment. Nah ini ada, kita coba center, kita save. Nah dia akan center nih di tengah ya, seperti itu. Kalau N dia akan di paling kanan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di teks itu dia punya overflow ya, overflow. Coba kita kasih overflow. Ini biasanya untuk apa tuh namanya, text overflow. Nah biasanya banyak yang pakai ini ya. Kenapa ini? Nah ini tuh nanti dia tetap akan jadi satu baris, dan kalau dia melebihi dari kontainernya, dia akan ada titik di belakangnya gitu. Ini. Nah selain itu ada yang namanya clip. Kalau clip itu kita coba simpan. Apa bedanya? Nih, kalau mau tahu biasanya saya gini, clip the overflow letak the fit. Jadi dia akan ngepasin dengan ini kontainernya gitu, isinya gitu ceritanya. Terus di situ ada fit sama visible. Visible ini walaupun dia kontainernya kurang, dia akan tetap nabrak gitu contohnya. Nah, seumpama nih contoh ini saya headnya tuh saya kurangi nih jadi berapa, 40. Nah ini dia masih mau nih buat nabrak di sini,
Tapi kalau saya kasih clip, dia nggak mau nabrak. Terus kalau saya kasih fade, dia akan kayak ada bayang-bayang gitu di bawahnya. Ini contoh di 50 ya. Nah ini kayak ada bayang-bayang di bawahnya. Oke, yang sering dipakai itu yang ellipsis ini. Oke, saya kembalikan lagi ke 200 ya. 200, terus di sini kita pakai yang fit aja ya, clip. Oke, lalu ada yang namanya text scale factor ya. Jadi text scale factor ini contoh ya, kita kasih 2, kita simpan. Nah, dia 2 kali lipatnya gitu dari font yang sebelumnya gitu. Kita kasih 3, nih lebih besar lagi gitu. Kalau 1 dia standar. Oke. Lalu nah, ini baru yang langsung dari teksnya gitu. Nah, dia punya yang namanya style ya, style. Jadi kalau di HTML kayak CSS-nya lah gitu. Nah, di style ini kita bisa pakai text style. Lalu text style itu yang pertama yang saya bahas adalah colornya gitu. Jadi kita bisa ngasih color si teksnya gitu. Contoh kita kasih color kita kasih apa ya, deep, deep orange, coba ya, deep orange accent gitu. Kita simpan. Nah, ini berubah ya warnanya ya. Oke. Nah, kalau mau dia contoh kayak gini misalnya. Nah, ini dia nggak mau pakai teks. Ini kita simpan, kita save text deep color. Saya biasanya untuk warnanya ini apa nih, contoh kayak amber gitu ya, saya kasih 400 gitu biar nggak yang mencolok banget gitu. Kayak contohnya amber 400 gitu. Nah, ini 400 atau bisa lebih dalam lagi 800 gitu. Oke. Nah, ini tadi kenapa cons-nya saya hapus, karena ketika kita sudah menggunakan sebuah variabel gitu, ini dipakai di sini, ada value-nya di sini, variabelnya itu dia nggak mau pakai cons gitu. Jadi karena bisa berubah-ubah gitu ceritanya. Oke. Selain color, dia ada lagi font size ya, font size. Nah, di sini ini tentang ukuran hurufnya, ukuran ininya, teksnya. Contoh di 25 gitu, kita simpan. Tuh dia akan jadi lebih besar gitu. Kasih 40, kasih 30. Oke, kita coba di 20 ya. Oke, selain font size dia ada font family. Nah, untuk font family sendiri ini kita harus import dulu fontnya. Jadi kita bisa download dari font.google, kita download, terus kita simpan di mana, di asset. Di sini aku udah nyimpan asset fonts, terus saya download yang Poppins. Lalu setelah itu kita bisa daftarin di sini, di font sini, terus family-nya Poppins. Terus saya masukin yang Poppin reguler. Nih, Poppin reguler saya masukin. Nah, setelah itu kita coba pakai ya Poppins. Kita simpan. Nah, ini fontnya udah berubah jadi Poppins. Oke, setelah font family dia ada font style ya. Font style itu kayak contoh font style italic atau normal italic. Jadi yang dari huruf miring gitu. Kita bisa kasih itu. Oke, lanjut. Selain font style dia punya decoration ya. Decoration itu apa sih gitu. Nah, ini yang sering dipakai untuk kayak ngasih garis bawah atau garis coret tengah gitu, atau garis atas pun bisa gitu. Nah, decoration kita bisa kasih tag decoration. Kalau garis bawah itu underline ya. Itu contoh saya.
Ini ada underline. Jadi kalau kita punya tag yang mungkin ketika diklik masuk ke page lain atau dia seperti URL, biasanya biasanya dikasih underscore ya, biar orang oh ini dia bisa diklik nih URL nih gitu. Selain itu colornya pun bisa diganti gitu, colornya si decoration ini, underline-nya ini ya, kayak decoration color, contoh decoration color, terus kita ganti colornya itu biasanya colors baca red. Nah, saya pakai red 400. Pakai red. Oh, kalau red nggak gitu kelihatan karena ini ya. Saya pakai blue aja deh. Nih, garisnya berubah jadi warna lain gitu, tidak mengikuti warna teksnya gitu. Nah, lalu decoration ini pun ada jenisnya juga nih, kita bisa pakai nih decoration stylenya juga nih. Nih, decoration text, decoration style, text decoration decoration style. Nah, contoh wavy nih. Wavy itu dia kayak gelombang-gelombang nih. Nah, ini kayak keluar gitu. Nih. Ya kan? Nih, kalau mau lebih jelas mungkin sama deh. Atau bisa kita ganti dia dengan ini apa? Dash ya. Dash itu tuh kayak putus-putus gitu. Atau juga dotted nih. Dotted titik-titik tapi kecil-kecil gitu. Urut. Oke, saya coba kasih yang ini aja, wavy aja. Ini sama underline-nya coba saya taruh di tengah ya. Lentro ya, lentro ini dia ada di tengah. Nah, ini di tengah. Oke, setelah itu selain text decoration style ada letter spacing ya. Letter spacing itu kita coba kasih 5 gitu. Nah, letter spacing itu antara ini ya, apa karakter per karakter ini juga ada spasinya gitu. Ada space-nya lah, ada space-nya gitu. Dia 5 px gitu. Pixel. Kalau mau ini kayak 10 ya, dia kan lebih lebar lagi gitu tuh. Ya kan. Coba 5 ya aja ya. Lalu selanjutnya ada word spacing ya. Word spacing ini spasi antar katanya ceritanya. Antar kata, antar word lah. Ini, antar ini sama ini. Oh, ini 50, gede banget. Kasih 10 aja. Nah, ini. Jadi antar hurufnya ini 5px, kalau antar wordnya ini 10 gitu ceritanya. Jadi ini kita bisa bedain ya antara yang sebelumnya sama yang telah kita manipulasi gitu. Oke, untuk propertinya yang ada di teks so far yang banyak kita pakai, yang akan banyak kita pakai adalah ini untuk memanipulasi teks tersebut, karena teks ini penting gitu di sebuah aplikasi. Jadi biasanya untuk isi konten gitu atau untuk apa itu label dan lain-lain itu pasti pakai teks. Jadi kita harus paham tentang teks dan manipulasinya gitu. Jadi supaya kita melihat sebuah desain kita paham, oh ini berarti teksnya harus dikasih ini gitu. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.